Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, assalamualaikum Pagi, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Ya, Baik teman-teman semua, sebelum mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga ya, terima kasih. Ada hari ini yang nggak masuk? Anak-anak, temannya? Masuk Jamaah. semua tuh ya. Jadi, anak-anak, pendidikan ini penting. Jadi, kalau memang kita nggak ada halangan, seharusnya kita harus masuk sekolah ya. Nah, sebelum pelajaran kita awali, kita nyanyi lagu nasional dulu supaya apa? Supaya kita rasa nasional kita bisa tumbuh ya. Nah, anak. Halo, ya Pak. Ya. Jadi kemarin kita sudah belajar yaitu tema 2 tentang hak dan kewajiban seorang anak di rumah. Kira-kira apa? Masih ingat hak kewajiban anak di rumah apa? Ada yang ingat? Nyapu, Pak. Bantu orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 3, yaitu pembelajaran pertama tentang peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, yaitu tentang apa? Yaitu tumbuhan dan hewan di sekitar kita. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah supaya kita bisa membuat ya daftar pertanyaan wawancara. Yang kedua tujuannya adalah supaya kita bisa yaitu menganalisis masalah-masalah lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Dan yang ketiga adalah supaya kita bisa mengenali karakteristik lingkungan di sekitar kita ya, seperti itu. Tadi sudah sarapan belum tadi? Berangkat ke sekolah anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, bagus sekali ya. Kalau kita berangkat sekolah harus sarapan dulu ya supaya kita bersemangat ya. Nah, yang pertama Bapak akan menampilkan sebuah gambar ya yang seperti Bapak ceritakan kemarin. Nah, nanti kita lihat. Ya. Kalau nasi itu asalnya dari mana anak-anak? Ada tahu enggak? Dari padi. Dari padi. Dari padi, Pak. Iya, nah Bapak gambar apa ya? Gambar padi, Pak. Iya, gambar padi. Siapa yang pernah tahu padi? Padi ini bisa tumbuh ya di apa? Yang curah hujannya cukup atau airnya cukup. Nah, sekarang Bapak tanya, kira-kira menurut Hardi, padi ini apa menurut Hardi? Padi. Nah, jadi padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Kenapa kok sangat penting? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia makanan pokoknya adalah apa? Beras atau padi ya. Nah, di mana saja padi bisa tumbuh, Bu? Nah, Pak. Nah, jadi padi itu bisa tumbuh di daerah yang panas dan curah hujannya tinggi. Jadi makanya bagaimana kita menanam padi? Nah, supaya kita bisa menghasilkan padi yang bagus ya, dengan hasil yang baik, gimana caranya? Yang pertama-tama kita lakukan adalah apa? Menyiapkan media tanamnya. Apa itu media tanamnya? Kalau padi ditanam di mana ya, anak-anak? Tanah, Pak. Biasanya ditanam di dataran rendah atau di sawah ya. Nah, bagaimana kita menanamnya? Yang pertama-tama adalah kita siapkan media tanamnya ya. Sebelum padi ditanam tadi, kita sawah kita olah dulu ya. Dulu Bapak kecil juga sering gitu ke sawah sama Bapak ya. Jadi pertama adalah sawahnya kita bajak. Pernah melihat orang membajak sawah? Kenapa? Kalau Pakai kerbau, Pak. Iya, Ada kalau yang- zaman dulu ya, zaman injak-injak aja, Pak. Bapak dulu itu pakai kerbau ya, pakai sapi dicangkul. Nah, tapi sekarang
sudah modern menggunakan Udah pakai apa? mesin. Iya, mesin atau traktor ya. Nah, kita menyiapkan namanya bibit padinya ya. Bibit. Ya, kita pilih bibit yang bagus supaya apa? Supaya hasil yang kita dapat juga meningkat ya. Nah, kita Indonesia ini kan negara agraris ya. Negara agraris itu apa sih? Ada yang tahu negara agraris? Negara pertanian. Negara pertanian. Apalagi? Negara pulauan, Pak. Kepulauan ya. Negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani atau pertanian. Nah, direndam semalam, nah nanti baru ditanam di tempat sementara. Jadi nggak langsung ditanam di sawah itu, tidak ya. Ditanam di tempat sementara. Ditanam ke sawah yang sudah dibajak tadi, dibajak dengan sapi, dengan kerbau tadi. Ya, itu adalah caranya. Nah, sekarang kalau sudah ditanam apa sudah selesai? Sudah selesai belum anak-anak? Bagaimana cara perawatannya? Itu pertama adalah disiangi atau diambil rumput-rumputnya ya. Dikasih pupuk ya. Pasti berikutnya adalah panen ya, dan terjadilah yang namanya beras yang kita buat sarapan tadi pagi. Nah, ternyata makanan pokok di Indonesia itu tidak hanya pagi saja, tapi banyak sekali ya. Salah satunya adalah sagu. Jadi jagung ini juga termasuk makanan pokok ya, bisa menggantikan padi tadi. Nah, di samping jagung juga ada namanya singkong. Nah, ini singkong nih kalau kita di Kalimantan ini pasti sudah sering melihat ini ya. Biasanya kita sebut dengan ubi. Nah, pucuk ubi, Pak. Nah, kan seperti itu biasanya kita di Kalimantan ini kan. Kalau nggak ada pucuk ubi itu gimana itu makan rasanya kan? Ya kan anak-anak? Ya. Jadi singkong inilah termasuk juga makanan pokok. Nah, selanjutnya di daerahmu atau di tempat rumahmu ada tumbuhan apa aja anak-anak yang bisa dimanfaatkan kira-kira? Yang sering lihat di rumahmu? Mangga ada? Mangga ada, Pak. Tugas kalian adalah tuliskan pertanyaan ya sebanyak-banyaknya, minimal 5 ya, tentang tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Ya. Carolina sudah, coba satu aja dibacakan pertanyaannya tentang tumbuhan di sekitar rumahnya apa? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nah, contohnya begini, kamu di depan rumahmu atau samping rumahmu ada tanaman apa? Ada bunga, Pak. Nah, ya kan bisa dibikin pertanyaan. Oh, bunga ini bagaimana menanam bunga yang bagus? Nah, apa yang diambil dari bunga? Pak, bunga ini warnanya merah, Pak. Iya, bagus sekali. Itu termasuk pertanyaan. Nah, karena dengan tujuan pembelajaran kita belajar membuat pertanyaan tadi. Jadi apa? Inilah kata tanya yang berisikan mengenai permasalahan atau hal yang terjadi pada suatu peristiwa. Kata-kata yang sering kita gunakan dalam membuat pertanyaan. Nah, tadi yang bagaimana tadi ya, ini juga bisa. Nah, atau kita bisa mengenalnya dengan rumus 5W 1H yang sering kita cara mempertahankan padi tetap ada di masyarakat. Nah, sekarang Bapak bertanya ini, gimana kira-kira supaya padi itu tetap ada di masyarakat dan kita tidak kekurangan padi atau beras? Apa yang kita lakukan yang pertama? Kira-kira anak-anak? Menanam banyak-banyak, Pak. Yang kedua adalah menjaga lahan pertanian. Nah, ini yang sering kita lihat di TV-TV itu. Sekarang ini ya, sawah itu sudah mulai berkurang anak-anak. Kenapa kira-kira? Yaitu kenapa? Dibuat perumahan. Ya. Selanjutnya yaitu apa? Menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, loh, kenapa kok harus dijaga keseimbangan lingkungan, Pak? Nah, tadi jadi padi itu kan memerlukan apa? Air kan tadi? Karena harus ada curah hujan ya banyak. Nah, kalau lingkungan rusak, ya kan, akhirnya timbul apa yang namanya kekeringan. Ya, selanjutnya adalah
menjaga saluran air ya. Karena padi tadi membutuhkan air yang banyak, maka kita harus membuat saluran air yang bagus atau kita sering sebut dengan namanya irigasi. Tidak berlebihan menggunakan beras atau padi. Karena yang berikutnya adalah coba ini gambar apa ini? Pantai. Pantai, apalagi? Dataran tinggi. Tempat gunung, Pak. Dataran rendah. Dataran rendah. Siapa yang pernah ke pantai? Ada yang pernah ke pantai? Saya, Pak. Saya, Pak. Kalau di pantai itu apa yang kalian temukan kira-kira? Ada air asin, Pak. Ada pasir, Pak. Apa lagi? Oh, dataran tinggi. Siapa yang pernah naik gunung? Saya, Ada? Pak. Pak Eko. Iya. Saya, Apa Pak, kira-kira yang Pak. pernah ditemukan di daerah tinggi kalau pernah naik gunung aja? Ada Banyak batu-batu, pohon-pohon, Pak. Pak. Rumput, Ada batu-batu, Pak. pohon ya, bagus sekali. Nah, jadi ciri-ciri yang tadi adalah ya biasanya digunakan untuk perkebunan teh. Kalau dataran rendah itu tadi untuk apa? Menanam? Padi, Pak. Iya, sekarang coba tuliskan 5 pertanyaan tentang gambar di atas tadi, yaitu gambar apa? Gambar pantai, gambar dataran tinggi, Dataran dan tinggi. gambaran dataran rendah ya. Itu adalah penjelasan tentang penampakan karakteristik alam yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali anak-anak ya, tapi dalam pembelajaran ini kita fokuskan ke 3 ini. Lalu ada sungai, ya, ada selat, dan banyak sekali nanti kita di pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang silahkan isi tabel berikut yang seperti Bapak jelaskan tadi, yaitu kalau pantai itu lokasinya di mana, tadi kan sudah ya, ciri-cirinya bagaimana, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada yang pertanyaan? Bahwa hari ini kita belajar tentang bagaimana kita mempertahankan padi supaya ada tetap di masyarakat. Nah, dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjaga keseimbangan lingkungan. Kita Indonesia ini adalah dianugerahi alam yang sangat bagus ya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Makanya keindahan alam Indonesia inilah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga, kita lestarikan untuk keberlangsungan hidup kita ke depan. Makanya orang bilang kan ada bahwa Indonesia adalah surga yang jatuh ke bumi ya, yang harus kita rawat dan kita jaga. Nah, itu mungkin yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini ya, agar apa pembelajaran ini bisa ada manfaatnya buat kita semuanya, buat ke depan ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan ya. Sebelum mengakhiri pelajaran, saya harapkan salah satu dari siswa yaitu ketua kelas tadi supaya memimpin doa supaya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Silakan ketua kelasnya Adi untuk menutup pembelajaran hari ini. Oke, Pak. Baik, teman-teman. Untuk mengakhiri sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, supaya diberikan keselamatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai.